Arba'in Nawawiyah. Ada juga kitab Arba'in yang lainnya. Misalnya Arba'in fi fadli masajid wa imaratiha, tentang 40 hadis keutamaan masjid dan yang memakmurkannya. Ya. Ada juga kitab-kitab Arba'in yang lainnya, seperti kitab Arba'in di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. ya Munir Ghobban. Ya, Munir Ghobban ada 41 tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan membahas tentang 40 hadis menuntut ilmu, ya, di hari ini, insya Allah hari Senin, kemudian Rabu dan Jumat. Insya Allah Selasa dan Kamis kita akan membahas kitab yang lain, yaitu Lihat Dabbaru Ayati bersama Ustadz kita, Ustadz Hamam Zaki LC. Insya Allah kita akan membaca hadis yang pertama tentang keutamaan menuntut ilmu yang dikumpulkan oleh Ustadz Abu Asma Andre ini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Majah, ya, Ibnu Majah, Tabrani dan yang lainnya. Yang hadis ini dhaif, lemah. Akan tetapi ada syawahid yang lain, penguat yang lain menjadi hasan, ya, menjadi hasan. Sebagaimana yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jadi saya baca ulang. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Diriwayatkan dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Kita ta'rif dulu, kita perkenalkan dulu sahibul hadis ini yang namanya Anas bin Malik. Kita tahu ya, Anas bin Malik itu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik adalah yang bantu di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Alfiyah Imam As-Suyuti. Jadi Imam As-Suyuti punya kitab Alfiyah 1000 bait tentang Sirah Nabawiyah. Kata beliau dalam Alfiyahnya, wal muksiruna fi riwayatil athar, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, wa Anasun, wal bahru kal khudriyun, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Alfiyahnya As-Sayuti tentang Sirah Nabawiyah itu, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah diurutkan sebelum yang pertama Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhar, kemudian Abdullah ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, di sini ada Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis? Karena lama di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik di rumah Rasulullah SAW berapa? 10 tahun lamanya. Ya. Sampai-sampai Ummu Sulaim ini siapa? Radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa Anas bin Malik. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, hadza Anasun ghulamun labibun katibun yakhdimuka faqabbilni Rasulullah SAW. Jadi Anas bin Malik
dibawa oleh siapa? Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan apa? Ya khadim, ya yang membantu di rumahnya Rasulullah SAW. Ini Anas, seorang laki-laki putraku, kata Ummu Sulaim, seorang anak yang cerdas, labibun katibun, orang anak yang cerdas dan siap melayanimu ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencium Anas bin Malik, maka terkenal dengan doanya ya. Jadi doanya siapa? Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik yang sangat luar biasa. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barakalahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahi apapun yang engkau berikan kepadanya. Sehingga Anas bin Malik ya, jika dikumpulkan data, Anas bin Malik itu memiliki keturunan 100 anaknya, lebih dari 100 putra putri beliau. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena doa Rasulullah SAW, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya serta berkahi apapun yang engkau berikan kepadanya. Kemudian kita kembali ke hadis yang kita bahas hari ini, yaitu hadis tentang apa? Wajibnya ya seorang muslim menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Masuk di dalamnya muslim ini adalah muslimah. Jadi wajib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kata-kata ilmu di dalam agama Islam ini, di dalam syariat, itu maksudnya adalah ilmu din, ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya, bukan apalagi ilmu dunia. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan pada zaman kita saat ini adalah rendahnya semangat menuntut ilmu agama, lemahnya semangat dan motivasi untuk menuntut ilmu agama. Seakan-akan ilmu agama ini menjadi suatu hal yang remeh, terpinggirkan bagi mayoritas kaum muslimin. Berbeda halnya dengan menuntut ilmu dunia. Wah, kalau ilmu dunia, masya Allah. Kenapa ilmu dunia kemudian kita itu semangat ya, banting tulang peras keringat katanya, pergi pagi pulang sore, pergi anak sudah tidur ya, sedang tidur gitu, pulang anak sudah tidur. Itu ilmu agama, itu luar biasa. Jadi seorang itu bisa jadi mengorbankan apa saja untuk meraih ilmu dunia. Kita begitu bersabar dulu ya, mulai dari kindergarten ya atau taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, kuliah, pensiun. Sabar kita menuntut ilmu agama, sangat sabar. Padahal yang dipelajari dari SD sampai SMA itu saja, ilmu dunia itu. Mungkin angkatan saya ya yang ada di sini belajar kosinus, sinus, tangen, ilmu matematika mulai dari TK sampai ilmu perguruan tinggi, itu yang dipelajari. Habis uang, habis waktu. Bukan kita meremehkan ilmu dunia, tidak. Kita ingin membandingkan betapa semangatnya seseorang itu menuntut ilmu dunia, sedangkan ilmu agama, ilmu sisa, ilmu sudah apa ya, kalau bahasa kita itu onderdil pada tubuh kita, itu rontok semuanya, itu baru belajar ilmu agama. Nah itulah kita, sehingga kita sangat prihatin dengan kaum muslimin, sehingga agama ini seakan-akan hanya ya untuk orang-orang dai saja, cukuplah sih ya. Sedangkan kita orang awam ini yang menyerahkan begitu saja ilmu agama. Padahal
kewajiban menuntut ilmu agama itu ya sangat wajib. Ya, sangat wajib. Nah, pertanyaannya adalah ilmu agama yang mana yang wajib kita? Memang wajib semuanya. Ilmu agama mana yang wajib atas setiap muslim itu? Ya. Ilmu apa di agama ini? Ada tabi'in mengatakan begini, al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, maksudnya ilmu agama. Sedangkan umur ini singkat. Ilmu ini singkat. Maka apa lanjutannya? Maka ambillah yang prioritas dari ilmu agama itu. Nah, kalau kita lihat syarat dari ilmu agama ini yang wajib kita tempuh itu, ya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala bahwa ilmu agama yang wajib dituntut itu apa? Ya, ilmu agama yang pertama, ilmu bukan Ibnu Hajar ya, saya ulangi ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci ya apa saja ilmu agama itu yang wajib kita ketahui. Kata Ibnu Qayyim, yang pertama, ilmu yang wajib kita tuntut itu ilmu agama ini adalah ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Jadi ilmu tentang pokok-pokok keimanan, karena dasar apa? Rukun iman kita dalam kehidupan kita ini ada 6 itu. Mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi ini yang pertama, ilmu tentang pokok-pokok keimanan. Ada kitab Syu'abul Iman misalnya Imam Al-Baihaqi tentang cabang-cabang keimanan, ada 77 cabang. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ilmu tentang syariat Islam. Ya, ilmu tentang syariat Islam. Berarti rukun Islam. Rukun Islam ada tentang wudu misalnya, sholat ya. Ada puasa, haji, zakat. Kita wajib mempelajari yang 5 ini. Ya, syahadat sampai kemudian haji. Tentang apa? Rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya wajib kita pelajari. Kenapa? Karena itu yang kita amalkan sehari-hari. Ya, itu yang kita amalkan sehari-hari. Sehingga ilmu yang wajib itu adalah, kalau kita rangkum, ilmu yang kita pakai manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, berarti itu tidak wajib, bahkan sia-sia belajar itu. Misalnya ilmu tentang rukun-rukun sholat, wajib kita pelajari, nggak bisa diwakilkan, karena itu yang kita laksanakan tiap hari. Adapun ilmu yang namanya jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis, nggak wajib kita ketahui tentang misalnya hadis ini lemah apa nggak wajib kita itu. Sudah ada ulamanya, sudah. Ilmu tentang apa? Ulumur Rijal. Imam Ahmad ada kitab namanya Ulumur Rijal. Apa Ulumur Rijal? Ilmu belajar tentang ini orang ini hafalannya kuat apa enggak supaya hadis, syarat hadis itu. Ada Ulumur Rijal. Itu enggak wajib kita. Adapun rukun iman, rukun Islam, ini yang wajib, tidak boleh diwakilkan. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara orang dengan orang lain. Berarti muamalah. Ya. Berarti muamalah. Misalnya apa? Misalnya orang yang seorang pedagang gitu ya, wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangannya. Ada orang yang kemudian apa? Bergerak di bidang apa? Di bidang pertanian. Nah, wajib dia di situ untuk mempelajarinya. Tapi yang utama adalah yang ke-1 dan ke-2 tadi itu. Ilmu pokok-pokok keimanan dan
syariat Islam. Jangan mengatakan saya tidak tahu syariat Islam. Tidak begitu. Harus belajar. Maka kita berdoa kepada Allah SWT untuk menambah ilmu. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quranul Karim Allah memerintahkan hambanya untuk menambah kecuali menambah ilmu agama. Menambah ilmu terutama ya. Apa dalam surat Toha itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Nambah yang lain tidak ada kewajiban. Tidak ada nas yang sharih, yang jelas perintah Allah untuk menambah. Apakah menambah harta, menambah rumah, menambah kendaraan, enggak ada. Yang ada menambah ilmu. Tentunya ilmu kalau kita lihat dalam syariat, ilmu yang wajib itu ada ilmu syariat, ilmu agama. Sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah ya menjadi pekerjaannya ilmu dunia, yaitu fokus di situ, ilmu dunia itu, karena untuk penghidupan kita, untuk menunjang kehidupan kita. Sehingga ada yang bertanya kepada Syekh Shalih Al-Utsaimin, ditanya, iya Syekh, bolehkah saya menuntut ilmu dunia tapi niatnya untuk akhirat? Ada nggak kira-kira ada orang yang menuntut ilmu dunia tapi untuk akhirat? Bagaimana seperti ini ya Syekh? Kata Syekhnya, boleh silakan. Misalnya jurusan apapun kita ini ilmu dunianya, apa tujuannya akhirat? Tujuannya misalnya dengan gaji yang saya hasilkan ini untuk kemaslahatan umat, fisabilillah dan seterusnya. Ya, itu boleh kata Syekh Utsaimin. Lega kita kan sudah terlanjur ilmu dunia ini. Maka ada istilah namanya tajdidun niyah, perbaiki niat. Niat kita apa dulu memperoleh ilmu dunia ini? Kalau untuk berbangga-banggaan titel ya, profesor apa di belakangnya, SPDI apalah sebenarnya. Kalau untuk membanggakan itu, yaitu haram hukumnya. Tidak mencium bau surga kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menuntut ilmu yang harusnya itu untuk keridhaan Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia tidak akan mencium baunya surga. Sedangkan wanginya surga itu 50.000 tahun perjalanan. Maka dari sekarang kita merubah niat kita, tidak ada yang terlanjur sebenarnya. Kalau bahasa kita dalam tanda kutip, wes kadung sudah ilmu dunia ini, rubah jalannya. Jalannya apa? Jalannya untuk ini ya Allah. Ya, kalau ilmu yang kita pelajari kemarin apa? Tentang fikih muamalah itu, siapa yang sepertiga untuk modal, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk infak. Gitu bagus. Kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Nah, kita ini semuanya untuk keluarga biasanya ya. Ya kita rubahlah sedikit ya. Untuk itu. Ustadz, kapan belajar ilmu agamanya? Ya itu tadi, ilmu agama itu ilmu sisa. Kira-kira sudah pensiun, belajar ilmu agama. Mumpung belum pensiun, mumpung belum umur 40 tahun ke atas, itu susah baliknya nanti susah untuk mempelajari. Maka pelajari dari sekarang. Nyambi kata kita ya. Ya, sambil mungkin pekerjaan kita libur, belajar ilmu agama. Mau gimana loh, kita nggak bisa belajar sambilan itu nggak bisa. Ya, apalagi belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu nggak bisa duduk santai seperti nonton TV sambil makan popcorn, itu nggak bisa. Ya, ada nonton film video apa di mana? Kalau di mall-mall itu apa istilahnya untuk nonton yang besar? Bioskop. Nonton sambil makan popcorn itu nggak bisa nuntut ilmu agama ini. Nggak bisa santai-santai. Maka kata Imam Syafi'i, ya, yang masyhur dalam menuntut ilmu itu apa? Ya berletih-letihlah kalian dalam mencari ilmu itu, karena kalau tidak begitu kalian akan merasakan pedihnya kebodohan. Jadi nggak bisa, harus fokus belajar ilmu agama. Apalagi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini para ulama dulu kita, masya Allah, meninggalkan seluruh, jangankan dunia, yang tidak berkaitan dengan Al-Quranul Karim ditinggalkan pelajarannya, babnya, fokus ke Quran. Maka ada yang bertanya, Ustadz, saya baru baca tadi status dari Ustadz. Ada yang bertanya apa?
Ustadz, saya ini fokus tahsin dulu apa kuantitas dalam bulan Ramadan ini? Ustadz kita, Ustadz siapa namanya? Muridnya Ustadz Aris Munandar, hafizahullah ta'ala. Ya. Kuantitas itu ada dua. Kualitas ya, kualitas ada dua. Kuantitas ya, banyak itu ada dua dalam baca Quran itu. Banyak jumlah khotamnya, yang pertama ya. Yang kedua banyak jumlah kandungan merenunginya. Nah kita yang mana? Di bulan Ramadan ini kita fokus ke banyak kuantitas dulu untuk memperbaiki kualitas nanti di luar Ramadan, kata beliau begitu yang saya baca tadi. Oke? Nah semua, Ustadz ada 40 hadis ini yang kita baca, itu kan hadis bukan Quran ya. Nah, karena ada yang bahas yang lihat baru ayati, nanti kita akan fokus di situ nanti. Untuk diri kita baca Quran, kalau bisa seperti Imam Syafi'i 60 kali khatam dalam Ramadan, nampaknya mustahil ya bagi kita. Belum menyediakan berbuka bagi ibu-ibu misalnya, nggak bisa kayaknya. Paling maksimal kita ini 3 kali lah khatam itu ya. 3 kali khatam, berarti satu hari itu 3 juz. Oke. Baik. Dari penjelasan Ibnu Qayyim ini, maka jelaslah bahwa apapun latar belakang kita, profesi kita, pekerjaan kita, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang saya sebutkan tadi. Kalau pokok keimanan ya akidah. Ya, akidah. Nah, yang menjadi mungkin kita agak-agak keliru mempelajari akidah ini, lebih cenderung kepada menghafal itu, bukan pengamalan akidah itu. Ya, dihafal. Dalam Islam menghafal itu punya keutamaan sendiri orang Islam. Tidak ada lagi di luar Islam yang menghafal kitab atau buku kitab dari Tuhan yang nggak ada, kecuali Islam saja. Belum lagi kitab-kitab yang lain yang dihafal. Nah, oleh karenanya kalau kita simpulkan dari Ibnu Qayyim ini, yang wajib kita pelajari itu ada 3. Yang pertama akidah, ya, atau paling tidak ada 2. Yang kedua muamalah. Jadi akidah ini yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita di setiap hari. Oke. Tapi itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kita bahas 2 hadis saja. Mungkin di tiap harinya ada 3 hadis, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna ad-dunya mal'unah mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim. Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna dunya mal'unah, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unatun ma fiha, terlaknat juga yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali mengingat Allah, wa ma walahu, atau yang berkaitan dengannya. Yang kedua, wa alimun au muta'alim, orang yang alim, orang yang belajar, dan orang alim dan orang yang belajar. Ternyata isinya dunia ini terlaknat semuanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa? Zikrullah, ya, alim, muta'alim, orang yang belajar dan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim dan orang yang belajar. 3 ini saja. Maka Masya Allah, kalau Imam An-Nawawi punya kitab jilid ya, 2 jilid dalam bahasa Indonesia itu, namanya Al-Azkar, khusus membahas tentang zikir-zikir. Sudah ada terjemahannya. Di antaranya ada pustaka Imam Syafi'i. Ya, Al-Azkar. Nah, kalau kita mau meringkas lagi, ada yang kita biasa baca tiap sore, itu ada namanya kitab Hisnul Muslim. Baru meninggal 1 tahun yang lalu pengarangnya. Menyebar hampir di seluruh dunia kitab ini, ya.
kitab Hisnul Muslim, termasuk di dalam bahasa Indonesia. Di dalamnya ada zikir pagi dan petang. Maka kita kalau nggak berzikir itu hampa rasanya. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu guru dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau setelah subuh beliau itu zikir sampai menjelang zuhur. Bayangkan, apa nggak kerja ya Ibnu Taimiyah itu? Gitu mungkin pikiran kita ya. Jadi duduk mulai dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Nah, Ibnu Qayyim ini pulang ke rumah, lewat lagi di masjid itu, masih ada Syekhul Islam itu ya, zikir. Ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, dari ba'da subuh tadi sampai menjelang zuhur ini, saya lihat Anda kok masih di sini dan berzikir, mengingat Allah." Apa kata Syekhul Islam? Ini adalah gizi. Ini adalah vitamin bagiku, katanya. Ya, orang yang berzikir itu, ya, permisalan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Ya, bayangkan ya, ikan di luar dan ikan di dalam air, bagaimana kondisinya di luar? Mati. Begitulah kondisi orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah itu. Seperti ikan yang hidupnya bukan di luar, yang tidak di habitatnya, mati. Kita kalau nggak berzikir, mati kita, hati kita ini. Ya, makanya hati itu kata Ibnu Qayyim ada tiga urutan: qalbun salim, qalbun marid, qalbun mahid. Hati itu ada tiga. Hati yang pertama hati yang salim, hati yang selamat. Yang kedua hati yang sakit. Yang ketiga hati yang mati. Yang kedua dan ketiga hampir bisa dipastikan dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim ayat 28 dari surat Ar-Ra'd, surat ke-13 yang artinya halilintar. Apa kata Allah? Potongannya ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukan hadis ini ayat ya. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Ada dua keadaan orang yang nanti tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena Allah dan lisan yang senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya terlaknat ternyata menurut hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa'alimun. Berarti kalau zikir waman walah, zikir dan apa yang berkaitan dengan termasuk majelis ilmu. Majelis ilmu ini majelis zikir. Bayangkan nanti kalau kita sholat subuh besok itu, setelah sholat subuh ya, mulai dari rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu apa? Nilai pahalanya senilai dunia, bahkan lebih dari dunia dan seisinya. Kalau menggunakan hadis ini untuk melawan kekayaannya Elon Musk ya, itu orang pertama di bumi yang katanya memiliki harta 6.234 triliun, bisa untuk membeli Indonesia ini ya, hartanya Elon Musk. Tapi kalau kita menggunakan hadis ini, nampaknya enteng aja ya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Karena memang kita nggak punya harta, baca aja di sini ya. Lebih kaya kita lah, begitu ya. Tapi tahukah kita setelah itu, barang siapa yang setelah sholat subuh berzikir, ya tidak pindah-pindah lagi tempat duduknya itu, kecuali untuk wudhu saja. Kemudian apa? Sampai syuruk, matahari terbit, menjelang terbit. Apa kata Rasulullah SAW? Pahalanya apa? Ya seperti ya haji dan umroh tamatan. Ya seperti haji dan umroh berapa? Sempurna. Luar biasa. Setiap kali kita sholat, nampaknya kan kita kerja ya, sibuk kerja. Setelah itu paling tidak manfaatkanlah Sabtu Ahad ya. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk namanya nanti. Itu pahalanya apa tadi? Seperti haji dan umroh, sempurna. Dan harus di masjid, jangan di rumah ya. Ini maksudnya di masjid ini. Baik. Kemudian yang kedua,
alim dan muta'alim, orang yang belajar ilmu. Jadi menuntut ilmu ini tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur ya, di masjid di Malang Raya ini ya, terutamanya di Kota Malang sudah banyak kajian, bahkan di Indonesia ini kita kalau berjalan ke luar negeri dibatasi itu pengajian itu. Kita alhamdulillah ya memakai atribut keislaman ini tidak dicegat ya, kecuali zaman dulu ya. Sekarang sudah nggak ada ya atribut keislaman. Ya, nampaknya sudah berbuka ya, sudah dikasih kode. Mudah-mudahan insya Allah kita belajar lagi hadis yang ketiga di hari Rabu ya. Nanti untuk hari berikutnya lihat dabbaru ayatih ya, tentang tadabbur ayat Al-Quran Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus belajar dimanapun kita berada, apapun kondisi kita wajib belajar ilmu agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.